Diskominfo. Ini kami media ini yang dikatakan butuh ya ketok, gitu. Lebaran ya ketok, lebaran ya ketok. Ini rasa salim-saliman lebih. Hanya Pak nanti ya wes jadi tunda kafe tunda. Jujur aja mungkin saya belum hafal sama teman-teman media. Kalau tidak bertatap muka hari ini, mungkin saya juga tidak mengenal. Ya 70% lebih saya tahu karena sering telepon. Tapi saya lihat itu masih media, masih media. Karena tidak setiap kegiatan pemerintah kota hadir. Makanya saya ingin bertatap muka langsung mengenal teman-teman media. Kenapa saya ini pengen bertemu teman-teman media? Yang pertama, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin saya dan teman-teman pemerintah kota mungkin selama ini ada yang salah atau kurang pegel dan lain-lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untung sih salah. Yang kedua, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman media ini punya peran penting. Pemkot punya akses kominfo, tetapi dengan teman-teman media ini harus semuanya tetap berjalan. Kami pemerintah kota tidak bisa berjalan sendiri. Pemkot Madiun tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi dalam 5 tahun terakhir, kami sudah mempunyai rencana pembangunan. Yang mana rencana pembangunan ini sekarang saya harus memastikan berjalan sesuai dengan rencana. Rencana apa? Rencana yang sudah disepakati. Disepakati siapa? Pemkot dan DPRD. Sehingga ini perlu saya bantuan teman-teman, apa yang nanti pemerintah kota lakukan, kemudian pembangunan apa yang nanti berjalan, mohon bantuan teman-teman tidak hanya untuk memberikan berita saja, mengupdate berita saja. Informasi apapun monggo disampaikan kami. Saya sangat terbuka. Gak mau pahit ya mempahit aja. Tetapi lebih baik kita berkomunikasi. Ada kurangnya kami sampaikan saja nggak apa-apa. Kalau saya membuka, teman-teman kalau mungkin ketemu saya nggak bisa, suka aja audiensi nggak apa-apa. Saya buka, semuanya saya terima. Tidak ada saya ini, semua saya terima. Karena rencana yang kami jalankan ini itu adalah sudah disepakati. Mungkin teman-teman dengan perkembangan yang ada perlu masukan-masukan. Monggo silakan. Atau ada informasi apa, Pak? Ini kayaknya programnya ini kurang ini, sampaikan. Sehingga kami bisa evaluasi. Oh ya benar-benar. Oh nggak gini. Kadang kacamata di luar sama kejadian di dalam kita belum tahu. Sehingga persepsi saya kadang harus menjelaskan. Gitu. Sehingga saya hari ini pengen bertemu teman-teman media. Saya berharap pemerintah kota mohon seluruh apa yang kami lakukan mohon bisa dikawal. Udah gak apa-apa, gue gak suka ketemu Pak Aflas atau Mas Bagus gitu. Gak bisa, kalau pengennya ketemu dengan saya bersurat audiensi. Kalau di WA saya teman-teman media ini, saya di WA itu kadang gak respon. Mesti janjian kalau aku lali gitu. Bukan apa-apa, itu sudah 99% saya di WA. Mas ini kan oke, saya gitu ya. Lali, ketumpuk sama yang sudah terjadwal karena jadwalnya maju mundur. Lebih baik bersurat, itu pasti masuk agenda. Saya lebih senang begitu. Terbuka saja nggak apa-apa. Wong saya itu dikritik di ini juga apa-apa. Begitu. Wong saya ini kan juga dijalankan oleh manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Gitu. Sehingga saran-saran ini sangat penting. Teman-teman di luar kantor pemerintahan tahu banyak informasi disampaikan. Sekarang kami bikin program ini.
kami jalan, teman-teman memberi saran masukan boleh, mengkritik aja boleh. Tidak hanya media, dewan aja saya izinkan juga. Makanya saya setiap ketemu dewan, monggo dewan memberi kami kritik, saran, masukan, begitu. Karena saya basicnya tetap aturan, sehingga mohon peran dari teman-teman selain membantu kami menyebarluaskan informasi terkait pembangunan, mohon kami juga diberi saran masukan. Gak usah sungkan-sungkan, tapi yang saya buat WA yo. Nek lali kok ogeles PLT wakal di WA ngerasani aku gitu. Ya paling ya saya ngerasani juga gitu. Bukan gitu. Kalau WA itu kayaknya kurang bagi saya. Kalau audiensi itu lebih fair, teman-teman menyampaikan secara ini tidak apa-apa. Masa kegiatan di wartawan ini saya hilang apa tadi Pak Pak Jumali tadi kok nggak tahu. Lah yang terakhir banyak cari ini bosan gitu loh. Ya diusulkan loh. Apa yang mungkin teman-teman harapkan untuk kegiatan membangun komunikasi. Saya terbuka saja sehingga nanti bagaimana merencanakan. Kalau memang saya aja kalau memang nanti ini sangat diperlukan dan saya harus merubah, saya pasti izin DPRD. Karena saya tanpa izin DPRD juga bisa. Apapun kalau saya ada perubahan, saya pasti bilang DPRD. Karena dokumen kami yang menyetujui, yang mendatangani juga DPRD. Kayak nanti mama ada perubahan anggaran atau mendahului perubahan nanti. Kemarin mungkin teman-teman melihat bahwa seluruh OPD saya panggil semuanya. Semuanya sekarang saya des. Satu-satu mereka paparan. Yang hari ini itu paparan program 2025. Kenapa saya harus paparan? Saya harus memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman UPD itu sesuai dengan dokumen RKPD. Jadi kegiatan ini gak pas, orangnya gak sesuai, gak iso geser. Dilurus nih relnya, saya lebih ke situ. Terus perkembangan sekarang ini kan berbeda. Dokumen RPJMD itu dibikin tahun 2024. Gitu. Sebelum pilihan. Tetapi dinamika yang berjalan sekarang cepat. Kalau saya mikir nanti DES 2027 ikuti 2024, jadi kita ketinggalan lama. Sehingga acuannya 2025 yang baru selesai. Makanya saya DES. Yang saya ikuti terlalu lama begitu dengan perkembangan yang ada ya nggak bisa. Ya udah geser kegiatannya. Geser. Pembangunan sekarang, progres pembangunan, proyek-proyek pembangunan di Kota Madiun itu sekarang saya tidak mau. PU melakukan DW, saya nggak mau. Semua sekarang tim. Contoh yang ada di kita bikin proyek kawasan. Siapa yang terlibat? PU, Pertim, LH mungkin dan lain-lain. Ini harus lapor dulu. Saya nggak mau jalan kalau itu belum siap. Siap dalam apa? Tim. Siapa sing tanggung jawab nanti kawasan ini? Siapa sing handle? Siapa sing resiki? Ini harus timnya valid dulu. Saya nggak mau bangun kalau penghuninya tidak ada. Nek bangun rumahnya saja, saya nggak mau. Jadi nek sekali bangun, sak penghuninya itu ada. Kenapa? Ya supaya jalan. Sehingga polanya sedikit saya harus pivot cepat. Makanya saya ngedes ini, saya pengen tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman UPD. Ya mungkin ya kaget, mungkin 30 tahun orang senior itu baru pertama kali di DES atau di RDP sama kepala daerah. Karena sebelumnya tidak ada. Karena saya hanya untuk memastikan, bukan memangkas anggaran. Untuk memastikan seluruh kegiatan dari OPD ini sesuai dengan RKPD. Begitu. Karena apa? Kami sadar kami ini juga punya kelemahan, teman-teman dewan juga ada kelemahan dalam sisi pengawasan. Ini saya luruskan. Kalaupun harus nanti merubah, saya juga
nggak asal merubah, tak ganti duit enggak, saya izin nanti ke DPRD. Begitu. Sehingga pola-pola ini sudah mulai saya menjalankan. Apa? Ini untuk percepatan pembangunan di Kota Madiun. Sehingga teman-teman semuanya, harapan besar saya, teman-teman media yang selama ini menjadi mitra dari pemerintah kota, berita-berita positif sangat penting. Apa yang kami lakukan, ya memang positif, ya ditulis positif, ya jadi tulis digawe dipancing negatif, kesannya memancing masyarakat. Begitu. Saya itu harapannya masyarakat kita itu aman. Masyarakat ini kelihatan aman itu masyarakatnya ya tenang. Tapi kalau memang ada yang mengganjal, teman-teman ini kan pasti punya kacamata sendiri-sendiri terhadap sesuatu. Jadi disampaikan, ya nggak apa-apa ditakoknya, begitu. Sehingga apa yang nanti keluar masyarakat bisa mengkonsumsi berita-berita ini jelas. Saya kalau memang itu salah pasti tak lurusnya, pasti. Membangun opini pasti tak lurusnya. Saya masih bikin pernyataan tak lurusnya pasti. Gitu. Kalau ini saya pengennya sebenarnya mau jalan ke depan. Ada berita saya jalan ke samping, ya tak lurusnya pasti. Saya akan ngomong, ini loh maksudnya, pasti. Gitu. Karena apa? Kasihan masyarakat yang mengkonsumsi ini nggak benar. Begitu. Sehingga harapan besar saya sekali lagi teman-teman media, saya bertemu kali ini di momen bertema merajut silaturahmi menguatkan sinergi insan pers Kota Madiun. Saya minta tolong ke teman-teman media. Apapun yang kami lakukan dalam proses pembangunan ini saya minta dikawal. Saya sangat terbuka. Siapapun media monggo. Saya buka seluas-luasnya. Mungkin itu dari saya, nggak panjang lebar, karena masih ada agenda yang jamnya sama. Saya harus ke lapas, terus harus ke Sun City, begitu. Mungkin saya nggak bisa lama-lama. Karena lama-lama soalnya rana kopi nih, jadi nggak bisa suwi-suwi. Jadi mungkin itu teman-teman media yang saya hormati. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, khususnya untuk kemajuan Kota Madiun ini bisa terwujud dengan apa yang kita rencanakan. Percayalah, 2026 sampai 2030 saya akan libatin seluruh masyarakat di proses pembangunan sesuai dengan tema. Mungkin teman-teman sudah tahu tema pembangunan kita adalah transformasi bersama masyarakat. Pasti saya akan libatin masyarakat, makanya saya lembaga keagamaan saya gandeng, PKK saya gandeng, ini Dasawisma saya libatkan semuanya mawon. Itu untuk mewujudkan ini yang jadi tema pembangunan kita. Ini yang lagi saya fokuskan. Saya akan gandeng seluruh masyarakat di Kota Madiun. Gitu. Nah ini semuanya kan transformasi bersama masyarakat. Transformasi bersama masyarakat. Hanya stepnya kan dari mulai peningkatan, kemudian di tahun ini fondasi, 27 penguatan, 28 ekspansi, 29 pemantapan, terakhirnya mewujudkan pemerintahan maju bersih berwibawa bersama masyarakat, tidak bersama bagus panitia, tapi bersama masyarakat. Jadi itu saya akan libatin banyak elemen masyarakat nanti untuk membantu di pembangunan sampai 2030. Mungkin itu teman-teman semuanya, sehat selalu. Teman-teman semua, semoga semuanya sukses, lancar, tidak ada halangan. Sekali lagi mohon bantuannya mengawal kami untuk mewujudkan apa yang sudah kami rencanakan. Sekian, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dulu closing sekali